Manusia Super Imut, edisi Ruang Sejarah. Kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya nggak kalah asik deh. Bener banget, imut juga tentunya. Nah, kalian penasaran nggak sih sama narasumbernya? Siapa sih narasumber itu? Nah, daripada lama-lama langsung aja yuk kita panggil, suruh ke sini. Yuk, narasumber imut. Let's go! Halo guys. Hai. Silakan duduk dulu nih kakak-kakaknya. Guys, kalian penasaran gak sih sama kakak-kakak yang imut di belakang ini? Nah, daripada kalian penasaran, yuk kita kenalan aja. Nah, siapa sih nama kalian? Halo guys, kalian nama aku Syifa Aziza dari SMA Negeri 1 Purbalingga dan teman saya. Halo guys, nama aku Kaisar Lailuman dari SMA Negeri 10 Purbalingga. Yeay. Jadi sebenarnya apa latar belakang kita memilih kakak-kakak ini menjadi narasumber topik kan? Nah, penasaran banget nggak sih kalian? Yuk langsung aja kita simak videonya. Kalian penasaran nggak sih kenapa kita milih kakak-kakak ini untuk menjadi narasumber topik kali ini? Nah, tentunya kita memilih kakak-kakak yang di belakang ini menjadi narasumber karena mereka adalah siswi SMA Negeri 1 Purbalingga yang terkenal dengan kecerdasannya, keimutannya, dan keingintahuannya yang super tinggi mengenai berbagai macam sejarah yang ada di Indonesia loh. Kalian penasaran gak sih sama topik yang akan dibahas kali ini? Nah, langsung aja yuk kita tanya ke narasumbernya. Nah, topik yang akan dibahas kali ini tuh apa sih, Kak? Jadi tuh topik yang bakal dibahas kali ini tuh tentang pembantaian Westerling yang ada di Sulawesi Selatan yang terjadinya tuh di masa lalu. Ya, kelam banget. Wah, topik yang sangat menarik banget gak sih, guys? Nah, bener banget nih. Kalian kepo gak sih sama latar belakang, cerita, dan hal-hal apa saja yang terjadi pada masa itu? Yuk, kita simak videonya. Nih Kak, sebelumnya kita tuh masih penasaran banget apa itu pembantaian. Jadi sebenarnya tuh gini, pembantaian itu sebenarnya pembunuhan secara massal kepada orang-orang itu yang nggak berani ngelawan. Seperti warga sipil yang dibunuh tuh secara sengaja. Singkatnya tuh kejam banget loh. Oh gitu ya, berarti pembantaian sama peperangan itu sama atau beda Kak? Beda dong, peperangan itu konflik yang bersenjata dan terorganisir antar kelompok. Sedangkan kalau peperangan itu pembunuhan massal yang tidak terorganisir. Oh gitu ya Kak. Jadi pembantaian Westerling itu apa sih Kak? Jadi sebenarnya tuh gini, pembantaian Westerling itu hanya sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, pembantaian Westerling ini kan memakan ribuan rakyat sipil ya Kak tentunya. Nah, ada berapa divisi Kak rakyat sipil yang terbunuh saat itu? Jadi korban yang terlibat itu antara 30 sampai 42. Bahkan itu sebenarnya lebih ya, karena datanya itu udah pada hilang. Wow, kejam banget dong ya. Ya dan warga yang terbunuh tuh cukup banyak ya. Itu banyak banget sih. Ya bukan cukup lagi, tuh banyak banget. Wah, berarti ini peristiwa yang cukup besar banget ya kayak terjadi di Indonesia pada masa itu. Besar banget, iya. Jadi sebenarnya apa sih latar belakang terjadinya pembantaian pada saat itu? Jadi peristiwa ini itu bermula dari reaksi Belanda atas dibacakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Berbagai usaha dilakukan untuk merebut kembali wilayah kekuasaannya dari para pejuang kemerdekaan yang sudah dikenal sebagai masa revolusi nasional. Kemudian dari pihak Belanda juga melakukan agresi militer hingga membuat negara terbuka yang berbentuk negara federal. Salah satunya itu membentuk negara Indonesia Timur dengan ibu kota di Makassar, Sulawesi Selatan. Itu sih. Wow, berarti peristiwa ini itu kejam banget ya Kak? Dan terjadi itu saat proklamasi baru dibacakan? Iya, benar banget Kak. Nah, peristiwa ini tuh terjadi berapa lama sih Kak? Jadi peristiwa ini tuh terjadi sekitar
bulan Desember tahun 1946 sampai bulan Februari 1947. Jadi itu sekitar 3 bulanan. Wow, cukup lama ya kak. Kalau boleh tahu ya kak, urutan kejadian yang sebenarnya itu kayak gimana sih? Soalnya kan banyak ya di artikel-artikel itu, urutan kejadiannya tuh kadang berbeda-beda. Jadi kita ini pengen tahu sebenarnya urutan kejadiannya sebenarnya itu kayak gimana. Jadi gini, bayangin aja di Sulawesi Selatan, di akhir tahun 1946, Indonesia baru saja merdeka. Tapi keadaan masih jauh dari stabil. Di banyak desa, warga hidup seperti menunggu sesuatu yang mereka sendiri nggak yakin. Apakah hari itu akan tenang atau justru penuh ketegangan? Lalu datanglah nama yang bakal bikin rakyat setempat mengingat masa itu sebagai hari-hari paling berat. Dipimpin oleh Raymond Westerling. Secara resmi, tugas mereka adalah mengamankan daerah, tapi cara mereka jauh dari kata aman bagi warga. Begitu tiba, Westerling langsung menjalankan metode yang keras. Desa-desa didatangi, warga dikumpulkan di lapangan atau halaman luas, lalu diperiksa satu persatu. Suasananya bikin orang-orang takut, karena seringkali warga biasa pun dianggap terlibat pemberontakan. Dalam beberapa minggu, operasi itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Parpar, Supa, Pindrang, Enrekang, Baru, dan daerah sekitar. Hampir semua daerah yang didatangi pasukan ini merasakan ketegangan yang sama. Warga nggak berani keluar, dan banyak yang kehilangan keluarga mereka. Semakin lama, kabar tentang apa yang terjadi di Sulawesi Selatan mulai sampai ke para pemimpin Indonesia dan bahkan terdengar ke luar negeri. Pemerintah RI protes keras, dan media internasional mulai mempertanyakan tindakan Belanda. Karena tekanan makin besar, terutama dari dunia internasional, Belanda mulai merasa terpojok. Mereka tidak bisa lagi membenarkan tindakan pasukan Westerling. Akhirnya operasi itu dihentikan. Westerling dipanggil dan tidak lagi memimpin operasi di Sulawesi Selatan. Sayangnya, ia tidak pernah benar-benar diadili atas tindakan yang membuat banyak warga menjadi korban. Walaupun operasinya sudah selesai, bekasnya masih terasa. Banyak keluarga kehilangan orang yang mereka sayang, dan masyarakat butuh waktu lama untuk pulih dari ketakutannya. Peristiwa Westerling kemudian dikenal sebagai salah satu tragedi paling kelam di masa awal kemerdekaan Indonesia. Oh, jadi ceritanya panjang banget ya kak dan kejam banget. Ia memang cukup panjang dan kejam sekali, Kak. Peristiwa sekejam ini pelakunya nggak dihukum. Enggak, dia itu malah dilindungi sama pemerintah Belanda. Nggak pernah. Nah, kalau dari peristiwa ini ada nggak sih filmnya kak? Ada, judulnya itu Blue F. Itu tuh ke 100% akurat, tapi bisa lah kemerdekaan bisa. Wow, dari judulnya berarti itu bukan film produksi Indonesia. Enggak, itu dari luar negeri. Berarti dari sudut pandang mereka. Ya, itu. Nah kak, pembelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Westerling ini itu apa kak? Jadi gini Kak, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Westerling tersebut, kekuasaan tanpa batas itu bahaya. Tragedi ini mengingatkan kita pentingnya kemanusiaan dan jangan sampai sejarah kelam seperti ini terjadi lagi di Indonesia. Oke. Jadi hari ini kita belajar banyak ya kak tentang sejarah Indonesia ini. Bener Ternyata banyak yang kita nggak tahu. Ya, kayak kita dapat pembelajaran baru mengenai itu, yaitu apa? Pemanai Westerling tentunya. Oke, hari ini cukup. Guys. Oke, jadi sekian episode Kes Marmut hari ini. Nah, kita tunggu lagi episode Kes Marmut berikutnya.